Terus Ibu sehari-harinya kerja apa? Mulung, Pak. Mulung. Oh, mulungnya pakai motor atau gerobak? Ya. Kadang enggak itu. Terus Ibu ini sehari bisa dapat berapa, Bu? Ya paling gede 20.000. Sehari, Bu? Masya Allah. Buat makan mana cukup, Bu? Beras sekarang berapa? 13.000 ya, Bu ya? Beras 13.000 ya. Ibu Yani ini kehidupannya karena semenjak pisah sama suaminya dulu. Ya Putri ini kan suka bantu mamahnya enggak mulung? Enggak malu? Enggak, ngapain malu. Alhamdulillah ya. Ini Bu Yani punya anak ya kadang bantu nyari rezeki ya, mulung juga. Terus penghasilannya itu berapa kadang dapatnya? Kadang 7.000, kadang 12.000. Oh segitu dapatnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Ini posisi ada di samping sawah yang begitu indah pagi-pagi. Ini lokasi di Bojongkoneng ya, Kecamatan Kapanunggal. Ini belakang posisinya yaitu dulur di belakang itu semen, mau kelihatan semen Citrop ya, ini di pinggir sawah ya. Iya dulur, saya mau silaturahim ke Bu Yani ya, seorang janda 4, anak 6, meninggal 2, tinggal 4. Itu kehidupannya sehari-harinya tukang mulung. Itu kalau mulung itu di sana dulur, di seberang kali sana, di daerah Citrep ya, jalan kaki kurang lebihnya hampir 5 kilo dulur ya, jalan kaki seorang ibu mencari nafkah ya, tukang pulung sampai jalan kaki sama dulur. Itu nyebrang kali gede. Jadi saat ini tidak mulung karena kalinya banjir dulur. Jadi tidak bisa nyebrang ke sana sehari-harinya. Terus ini dulur, coba saya mau silaturahim ke rumahnya. Seperti apa nanti kita ngobrol keadaannya Bu Yani dan anak. Ini dulur, ini lokasi pengusaha nih rumahnya nih. Ini dulur nih, rumahnya keadaannya seperti ini. Di pinggir sawah dulur rumahnya tuh keadaannya ya. Ini rumahnya di sini dulur. Coba kita silaturahim ya ke rumahnya Bu Yani. Di depan rumahnya seperti ini. Dulur. Ini rumahnya dulur. Ya, karena hidup sendiri ya, tidak punya suami, menghidupi anak, ini keadaannya seperti ini. Ada di rumah apa enggak dia? Oke baik, kita ketok pintunya, masuk coba ada di rumah. Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, boleh masuk Bu? Masuk, Pak. Iya, ini rumah Bu Yani ya? Iya. Bu Yani, iya. Boleh masuk ngobrol ya? Ini rumah Ibu Yani. Dulur, ini keadaannya. Seperti ini. Bu Yani, silakan duduk itu. Saya yang berdiri. Iya, Bu Yani. Bapaknya kemana? Bapaknya udah lama nggak ada, Pak. Keadaannya kemana? Meninggal atau? Udah pisah dari 2014. Oh, udah pisah. Iya ini. Dari waktu anak-anak masih kecil. Terus Ibu di sini sama anak berapa orang? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Semuanya anak berapa Bu? Semuanya ada 6. 6. Terus
meninggal 2. Meninggal 2, tinggal 4. Tinggal 4. Tinggal 4. Terus berarti yang udah sekeluarga berapa? 2. Udah nikah 2. Iya. Udah 2, tinggal 2. Tinggal 2 yang di rumah sini. Iya. Oh, iya. Terus ibu sehari-harinya kerja apa? Mulung, Pak. Mulung. Oh, mulungnya pakai motor atau gerobak? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh. Bawa karung. Soalnya kalau pakai gerobak nggak bisa kan nyebrang kali. Oh, nyebrang kali. Iya. Daerah mana, Bu? Daerah ini perumahan Bumi Citerep Asri. Terus kadang-kadang ke Harmoni gitu. Harmoni itu jauhnya 5 kilo ada ya? Lebih. Ibu jalan kaki. Nyebrang kali. Iya. Terus kalau kayak sekarang kali banjir nggak kemana-mana, nggak bisa. Soalnya berarti nggak kalau banjir nggak bisa mulung ya. Bisa. Terus ibu mulung udah berapa lama? Udah dari udahan sama bapaknya. 2014 itu. Dari semenjak pisah sama bapak. Iya. Jadi terus ini apa namanya, ibu baru inisiatif nyari nafkah. Karena demi anak, demi kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Jadi ibu bekerja mulung ibu ya. Terus untuk ini apa, anak-anak juga bantu mulung juga? Kadang-kadang dia suka ikut, Pak. Oh, kadang ikut, kadang enggak itu. Terus ibu ini sehari bisa dapat berapa, Bu? Ya paling gede 20.000 sehari, Bu. Masya Allah. Buat makan mana cukup, Bu? Beras sekarang berapa? 13.000 ya, Bu ya? Beras 13.000 ya. Ibu Yani ini kehidupannya karena semenjak pisah sama suaminya dulu, jadi ambil keputusan mencari nafkah, tidak ada kerjaan lain, jadi memulung. Terus seharinya dapatnya ya kurang 20. Kalau lagi banjir kayak sekarang nih nggak mulung Ibu ya? Iya. Nggak mulung dulu. Soalnya nggak ada jembatan. Nggak ada jembatan. Kalau muter jauh, Bu? Jauh banget, Pak. Oh, lewat sawah, terus lewat jembatan Kompayer gitu. Terus Ibu ini apa, anak-anak suka bantu mulung itu. Iya. Buat sendiri atau ya buat bareng-bareng? Buat bareng-bareng gitu. Ibu berarti nggak punya sawah? Nggak ada. Nggak ada sawah. Waktu sama bapaknya dulu masih kumpul, itu nyawah juga? Bapaknya tani sawah orang. Kadang ke sawah, kadang ngebon gitu. Terus semenjak pisah ibu terus nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Ambil keputusan. Dari berapa tahun jadinya sampai sekarang? Pokoknya dari 2014 aja Pak, sampai 2014 sekarang. Berarti sampai sekarang ya. Baru mulung ya. Dari waktu anak-anak saya masih kecil. Oh iya, anak-anak ibu waktu masih kecil ibu ambil keputusan mulung. Waktu pertama mulung gimana Bu rasanya? Berat? Sedih Pak. Sedih ya. Habis terus ibu jalanin aja. Iya. Karena ya soalnya pengen anak-anak saya sekolah gitu. Jangan kayak saya nggak sekolah, jadi nyari kerjaan susah. Terus ibu akhirnya mau kerja apa lagi gitu ya. Iya. Jadi ambil keputusan ya yang penting halal ibu ya. Iya. Jadi nggak nyuri nggak apa gitu. Terus anak-anak pada kemana nih? Ada. Yang satu lagi nyuci. Satu nyuci. Yang satu baru habis mandi. Udah selesai mandinya. Oh ini teh namanya apa teh? Putri. Teh Putri. Duduk sini bareng mamahnya. Teh Putri. Nih ya, Teh Putri yang cantik, anaknya Bu Yani. Ya Teh Putri. Teh Putri ini kan suka bantu mamahnya nggak mulung? Suka. Nggak malu? Enggak, ngapain malu. Alhamdulillah ya. Ini Bu Yani punya anak ya kadang bantu nyari rezeki ya, mulung juga. Terus penghasilannya itu berapa kadang dapatnya? Kadang 7.000, kadang 12.000. Oh segitu dapatnya. Karena mulungnya jalan kaki ya. Nggak apa namanya, nggak ada kendaraan ya. Nggak pakai gerobak, mungkin ke gerobak. Oh ya Bu Yani kan pengalaman udah termasuk lama. Terus kalau dapet kayak yang berat-berat itu gimana?
Ya, saya Kayak suka besi apa? ditunda Nggak dulu kuat dong. sedikit-sedikit. Oh, ngangkutinnya nyampe sini. Sedikit-sedikit. Jadi bawa separuh dulu, nanti saya ambil separuh lagi. Gitu. Terus ibu jualnya kemana? Ya suka itu Langsung ada. jual pengepul di sana? Iya. Nggak dibawa pulang ke rumah sortir? Kalau dibawa ke sini lewat kalinya nggak bisa. Oh gitu. Jadi ibu ini mulung, misalkan daerah Citerep, terus dapat dijual ke pengepul sana. Iya. Pulang itu ya dapat duit seberapanya gitu, tapi enteng ya, nggak bawa beban ya. Tapi sebagian ada yang dibawa pulang. Paling kalau yang bisa dipakai aja gitu. Oh gitu. Buat perabot di rumah. Oh iya iya. Jadi Teh Putri ini anak nomor keberapa? Keempat. Teh Putri anak keempat, membantu ibunya ya. Jadi karena ekonomi yang sulit, bapaknya sudah pisah. Jadi mau nggak mau banting tulang ya, Teh Putri ya. Jadi yang satunya lagi nyuci ya, kakak Teh Putri. Ya, itu udah selesai. Iya. Namanya siapa? Umar. Mang Umar. Saya boleh lihat keadaannya Bu Yani dalam? Berantakan Pak. Nggak apa-apa, coba dampingin deh seperti apa. Ya ini rumah Bu Yani ya. Punya anak juga membantu. Ini kamarnya. Keadaannya. Kamarnya. Pada bocor itu Pak. Ini bocor ya? Kalau hujan malam bocor semua di sini. Oh, ini juga sama kacanya nggak ada bolong. Kacanya nggak ada? Nggak ada. Terus kalau ada binatang ular masuk di mana? Ini tidurnya kumpul di sini? Iya. Oh, kumpul di sini dulur ya, tidur di sini. Ya karena keadaan seperti ini dulur ya. Ini kamar siapa yang ini? Ini kamar ibu aku. Oh, ibu sini. Terus ini kaca bener nggak ada? Iya, nggak adaan. Ya, nggak adaan. Bolong. Oh iya dulur. Bolong dulur nih, nggak ada kacaan dulur. Kalau ada ular masuk ya wahyu alam ya. Ya ini dulur ya, keterbatasan ekonomi membeli kaca aja nggak bisa. Ini dulur tuh, melihat sawah di pinggir dulur ya. Nah sini, ini nggak ada kacanya. Ini Bu Yani tidur di sini ya. Itu tuh, itu juga bocor juga. Ini juga bolong. Ini dulur ya, ini bolong. Karena nggak ada yang betulin, nggak ada duit, nggak ada duit ya Teh ya? Iya, nggak ada. Iya mau betulin gimana, nggak ada duit. Kalau ada duit mah nyuruh tukang ya. Iya. Samanya kamar. Ini kamar siapa? Kamar. Ya, keadaannya seperti ini. Seadanya, karena ya namanya janda, udah nggak punya suami ya. Gimana? Jadi ya nggak ada yang betulin ya Bu ya. Iya. Mau nyuruh orang harus bayar. Boleh sini Bu. Iya. Ibu depan. Dapurnya Pak, amburadul semua Pak. Ini apa Bu? Dapur? Dapur. Ini dapur telur ya. Ada dapur seperti ini. Juga bersama bolong. Iya. Bolongnya kecil doang. Ini telur rumah zaman lama dulu. Ini itu ya apa namanya? Kamar mandi. Kamar mandinya dulu. Nggak ada pintunya. Ini kakaknya ya, Iya. Mang Umar ya. Mang Umar lagi nimba. Emang nggak ada pompa sayurnya? Nggak ada. Oh nggak ada, masya Allah. Ini airnya nggak pernah kering. Enggak. Oh ini Mang Umar kakaknya Teh Putri. Iya. Terus sudah nikah belum? Belum. Oh masih bujangan. Kenapa nggak nikah? Nggak punya. Nggak punya uang. Nggak punya biaya. Mamang juga suka mulung juga. Suka. Oh bantuin mamah ya. Terus ini sumurnya cetek sekali. Ini airnya cetek dulu apa? Nggak dalam karena pinggirnya sawah. Oh iya Ibu, ini dapurnya. Ibu masak di sini. Terus mana berasnya? Ini juga nih. Gasnya ada segini Pak. Berasnya mana? Belum masak. Ini. Iya. Masya Allah, mana cukup buat 4 orang di sini. Cukup-cukupin aja Pak lah. Cukup-cukupin ya. Iya. Ini adik Teh Putri sekolah. Iya. Oh lagi sekolah juga. Mau kerja juga apa? Mau kerja di luar Pak? Enggak Pak, tetap mau mulung bantu mama. Ijazahnya ini. Dulu aja, ntar kalau udah ditebus ijazahnya, ngumpulin dulu uangnya. Oh ijazah belum ditebus? Belum, masih ada di sekolah. Itu Teh Putri lulusan apa? SMP doang. SMP. Ijazah belum ditebus. Karena apa?
Gak ada uangnya. Nggak ada punya duit. Ya, Oh, jadi mau kerja pabrik juga butuh ijazah ya. Jadi nggak punya ijazah. Ini Teh Putri ya. Sampai segininya ijazah nggak bisa nebus karena nggak ada uang dulu. Jadi masih di sekolahan, lulus SMP, nyari kerjaan susah. Jadi terpaksa ngikut mulung. Terus ini kamar siapa? saya Mang Umar. Oh, punya kamar sini. Oh, ini tembus depan juga tadi kan? Oh, jadi iya nih telur. Terus samping ada apa ya? Di samping Tempat rongsokan. Oh iya, boleh kan ibu ngerongsok. Jadi saya pengen lihat rongsokannya yang dibawa pulang itu seperti apa, yang langsung jadi duit seperti apa. Tuh di atas tempat rongsokannya. Oh di atas sana. Di situ mah karung-karung doang. Yang rongsokannya di situ tuh. Belakang. itu mah tempatnya, Oh sorterannya di sana. tempat milih. Ya ini telur ya. Kadang sebagian rongsokan bawain pulang, kadang langsung jual ke pengepul di sana. Tempat pengepulnya di sana. Ya ini samping rumahnya telur. Terus Mang Umar kenapa nggak mau kerja di proyek? Nggak bisa, Ya kuli-kuli ngaduk apa? kalau ngaduk mah nggak bisa. Susah dukanya itu seperti apa Bu? Iya, itu. Saya kan kalau mulung tuh kadang dapat kadang enggak ya. Saya suka sedih. Saya ngasih makan anak pakai apa gitu. Tapi kadang-kadang suka ada yang ngasih. Oh gitu, orang empati Bu ya. Iya. Terus Yang ada yang ngasih beras apa. oh uang, gitu. Ibu pas lagi sedih diem gitu. Terus ada yang empati ngasih beras. Iya. Terus ibu nangis dalam hati kali ya. Iya. Jadi suka berdoa, ya Allah, saya harus hidup tapi gimana caranya nyari kerjaan susah kan, yang mulung juga banyak Pak. Yang banyak saingan ya. Iya. Saingan tukang mulung banyak ya. Apalagi kalau kita keadaannya nyebrang kali, Banjir. kadang nunggu air surut dulu baru kita bisa nyebrang. Orang-orang mah kan datangnya pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau nggak banjir mah, kalau banjir kalau mau ke sana harus muter dulu jauh. Nah ya Bu, duduk depan lagi Bu. Ya ini telur. Keadaan Bu Yani. Nah, ini ada TV juga, TV mati kayaknya. Mati. TV mati ya. Iya. TV jadul lama ya. Iya. Ya Teh Putri duduk gitu. Ya Teh Putri kan ini kan masih muda. Terus kalau nanti kan kerja di pabrik kan sebenarnya pantas. Cuman karena tadi bilang nggak punya ijazah ya. Ya keterbatasan nggak punya ijazah. Jadi ya ini telur. Mau nggak mau ya mulung. Terus nyuci kuli nyuci gitu di tetangga. Iya. Kadang-kadang kalau ada yang nyuruh gitu, kita kadang gosok, kadang nyuci gitu. Tapi harus nyebrang juga. Kalau dari sini nggak ada yang nggak ada. Sini ada. ini masih kampung ya. Iya. Jadi harus orang-orang yang perumahan yang kaya-kaya gitu ya. Tapi itu juga butuh mesti orang yang kenal gitu kan. Iya. Gitu suruh nyuci. Kadang suka beresin rumah gitu. Tapi itu juga kadang-kadang kalau ada yang nyuruh gitu. Yang nyuruh ya. Iya. Terus kalau rumah ini emang dulu ibu yang bangun sama suami? Ini peninggalan dari orang tua. Oh peninggalan dari orang tua. Iya. Saya sama suami nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Orang tua udah meninggal. Udah meninggal semua. Terus dikasih rumah ini. Iya. Oh gitu. Tapi ini juga harus dibagi sama adik saya, kan adik saya ada satu. Jadi yang saya dua bersaudara gitu. Berarti nanti ya siapa yang duitin ya? Iya. Apalagi itu kan laki-laki sama perempuan. Iya. Nanti kan ibu nempatin ini berarti ibu yang bayarin ke dia. Tapi bayar dari mana ibu penghasilannya gini? Iya saya juga bingung. Ya kemungkinan gini Bu, namanya saat ini diuji sama Allah, mungkin rezeki lagi di bawah, siapa tahu nanti sini dapat kerjaan yang lebih bagus, ya Neng ya, lebih di segalanya, kan nggak tahu rezeki diputar. Saat ini ya ibu kuat-kuatin karena memang keadaan ya tidak bisa terbaik. Saat ini lagi diuji gitu. Yang penting saat ini bisa makan, kasih badan sehat, harus bersyukur. Apalagi ibu kan mulung sampai hampir 10 kilo jalan kaki, lumayan jauh gitu. Jadi ibu awal-awalnya pertama ya malu ya. Iya malu. Tapi banget Pak. Putri ini masih bayi? Masih kecil, baru masuk sekolah SD kelas 1. Ibu pisah sama bapaknya? Pisah dari bapaknya
masih belum sekolah dia. Belum sekolah. Saya berpikir saya harus kerja biar anak saya sekolah gitu. Oh gitu. Ya, jadi Walaupun sampai sekarang ijazahnya belum ketebus. Emang nebusnya berapa Teh Putri? Tinggal 700 lah. 700.000. Emang itu sekolah negeri? Iya, Swasta? swasta. Oh, kalau negerimu kan gratis. Swasta itu Pak. Swasta, iya. Dekat Terus rumah. nggak ada bantuan dari Pak RT atau dari desa bahwa ibu keadaan gini. Selama ini ibu ada bantuan nggak? Kadang-kadang Pak. Kadang dapat. Tapi sekarang udah lama enggak. Oh, semenjak presiden ganti udah enggak? Enggak, belum dapat apa-apa. Oh, itu zaman dulu Pak Jokowi kali ya? Pak Jokowi. Pas zaman dapat ya. Sekarang saat ini belum dapat sama sekali. Udah berapa lama nggak dapat? Udah kali setahun malah lebih. Oh, setahun nggak dapat bantuan. Dulu Pak RT-nya ya. Kenapa sih Neng sedih, lamun? Nah, ya yang penting sabar ya Neng ya. Keadaan yang seperti ini gimana lagi? Yang penting Neng siap bantu mamahnya gitu. Makan bareng-bareng, rezeki besar kecilnya, yang penting bersyukur dulu. Siapa tahu Allah nanti membalikkan fakta keadaan seperti menjadi orang yang sukses ya. Kita nggak tahu Neng, saat ini kita diuji keadaan rendah. Siapa tahu kedepannya tiba-tiba ya namanya Allah kehendak kun fayakun kan nggak tahu ya, keadaan itu bisa berubah gitu. Yang penting saat ini kita syukurin yang ada dulu ya Neng ya. Iya. Itu ya, itu masuk itu mamah mau sabar tabah ya ngidupin anak keadaan seperti ini. Ya memang rumah ini pernah diajuin bedah rumah nggak Bu? Pernah, tapi surat-suratnya nggak komplit. Oh harus komplit. Iya, jadi Kayak nggak AJB jadi. itu harus ada. Belum sertifikat apa masih girik? Sertifikatnya ibu saya nggak tahu saya naruhnya di mana. Oh nggak ada. Ada, tapi nggak tahu naruhnya di mana. Gitu. Oh, sampai sekarang belum ketemu. Takutnya dimakan rayap. Iya. Iya ngeri makan rayap. Kalau enggak ya Bu cek di desa pasti ada datanya bahwa rumah ini udah bersertifikat. Ya memang sih kalau walaupun itu mau ambruk nggak bisa dibedah rumah. Iya. Itu. Iya. Ya. Saya tak ngesot samping ya Bu ya. Iya. Ya ini dulu ya bahwa Bu Yani udah panjang lebar keadaan dalamnya. Kita coba lihat di luarnya seperti apa. Di depan rumahnya dulu ya. Oh teh kalau nyortir di sini ya. Di samping sini. Dan bekas kakak aku dulu. Oh gitu. Ini ternyata saung rubuh gara-gara hujan gede. Hujan gede. Berarti mama teh kalau mulung langsung dijual ke pengepul. Ini dulur keadaan rumah Bu Yani ya. Karena nggak ada emperannya apa ditempel-tempelin ya. Nah di sini murah tuh naik ntar tempelek. Teh Putri ada rencana pengen kalau nanti sukses membangun rumah ini? Ada ya, karena ya kasihan mama ya, bapak udah bisa. Tapi bapak nggak pernah kesini? Nggak pernah nengok anaknya gitu? Oh Cuman tapi ngirimin duit juga enggak sama sekali. Enggak ngirimin duit. Terus berarti udah mandiri kita aja ya. Nyari duitnya mandiri aja bisa aja. Bu Yani mana Bu Yani? Di belakang kayaknya. Oh Lagi nimba. Ini ambil nih. Ambil mix sama mah. Bu Yani lagi nimba ya. Oh iya Bu Yani karena ini sudah panjang lebar saya ngomong, kemungkinan ibu juga ini kan masih ada tadi. Jadi apa tadi udah saya shoot semua rumah ibu. Ya Putri juga mudah-mudahan diberi kesehatan Ibu sama Putri. Amin. Sama Mas siapa? Mas Umar ya. Jadi keadaannya seperti ini dulur.
Ya, ini telur keadaan Bu Yani sama putrinya, kerjaan sehari-harinya memulung. Ya, kita doakan semoga rezekinya diberkahin yang banyak. Ya, sehari ini tidak bisa memulung karena kali banjir harus nyebrang, karena di lingkungan sini tuh tidak ada ini ya, ini kan di kampung, jadi memulung nggak ada barang ya, Nggak ada. kita harus ke kota ya, Iya. ke pasar atau kemana gitu. Ini telur ya, jadi kita harus doakan selalu. Jadi tadi saya kan lihat Bu Yani nggak punya beras ya, kasihan, apalagi hari ini nggak mulung ya. Jadi ini ada rezeki sedikit, Bu Yani ditampinya, syukur-syukur bisa buat beli beras itu ya. Ini telur ya, ini ada rezeki sedikit ditampi ya, syukur-syukur bisa beli beras. Ya, makasih banyak buat ya, Pak. makan siang. Mudah-mudahan gitu. bapaknya sehat selalu. Amin. Milik panjang umurnya. Ya telur. Itu ada rezeki sedikit, mudah-mudahan bisa kebeli beras, karena tadi saya lihat ini nggak ada beras sama sekali, cuma segini telur tuh. Ini berapa? Cuman setengah dua gelas ya. Ini tuh nggak ada masukan apa-apa dulu ya. Jadi mudah-mudahan berkah. Terus saya pesan sama Teh Putri, semoga ijazah segera tertebus ya. Bisa buat ngelamar-ngelamar garmen, kerjaan atau konter atau lain sebagainya gitu. Jadi khawatirkan nanti Teh Putri kan namanya masih muda ya, takut nanti sudah mulai punya rasa malu atau pengen kerjaan. Tapi saat ini benar nggak malu kan? Ngapain malu? Luar biasa. Terus Mang juga sama ya. Iya. Terus nanti kalau ada kerjaan proyek mau? Nggak bisa. Itu Ngaduk-ngaduk. Nggak ada motor. Ya, keterlibatan nggak ada motor dulu. Cak dulu. Jadi mau kerja proyek juga nggak bisa. Kalau nggak punya motor nggak bisa. Ya Bu Yani ya, keluarga Putri, Mang Umar, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Ya kan, terutama sehat, mencari nafkah ketika nanti kita mau bekerja mulung atau dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Saat ini lagi libur, jadi nggak kebeli beras ya. Iya. Baik telur ya, ini saya udah panjang lebar ngomong keluarga ya di sini. Oke, saya akhiri ya video ini. Mudah-mudahan sedulur kita bisa melihat keadaan sedulur kita yang masih di bawah. Kita harus bersyukur ya. Yang punya rezeki lebih, monggo silahkan dibantu ya. Keadaan Bu Yani ini janda, menghidupi anaknya pun juga sekolah sampai ijazah belum ketebus ya, masih 700.000 lagi ya Teh ya. Udah akhiri sampai di sini video saya. Mudah-mudahan saudara yang ada di mana berada bisa melihat keluarga Bu Yani ini dengan keadaan rumah seperti ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.